Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hestina Putri, selaku pemateri pertama dari kelompok 2 dengan topik pembahasan yaitu perkembangan sains dan peradaban Islam pada masa Khulafa al-Rasyidin. Teman-teman, seperti yang kita ketahui bersama bahwa salah satu unsur kejayaan peradaban Islam adalah sains dan teknologi. Bidang ini mengalami beberapa fase, mulai dari kemunculannya, penyebaran, kemajuan, hingga kemunduran. Untuk kemajuan sains dan teknologi Islam pada masa-masanya, cukuplah kiranya menyebut nama-nama seperti Jabir bin Hayyan, Al-Kindi, Al-Khawarizmi, Ar-Razi, Al-Farabi, At-Tabari, Al-Biruni, Ibnu Sina, dan Umar Khayyam. Tak seorang pun, baik di timur maupun di barat, yang meragukan kualitas keilmuan mereka. Lantas, hal apa yang menjadi pokok pembahasan kita pada video kali ini? Nah, yang pertama ada bagaimana peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Kemudian ada apa saja pencapaian peradaban pada masa Khulafaur Rasyidin, dan yang terakhir apa saja sih faktor-faktor yang menunjang kemajuan sains dan teknologi Islam pada masa lalu. Langsung saja, peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Khulafaur Rasyidin terhitung selama 30 tahun yang terdiri dari 4 khalifah. Yang pertama ada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua ada Khalifah Umar bin Khattab, yang ketiga ada Khalifah Utsman bin Affan, dan yang terakhir adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kemudian berbicara tentang pencapaian pada masa Khulafaur Rasyidin, tentu saja ada ya dari masing-masing khalifah ini. Nah, khalifah pertama yakni Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, itu pencapaian yang pertama adalah membudayakan masyarakat yang lebih demokratis dalam pemerintahan dan masyarakat. Yang kedua, menumbuhkan loyalitas umat Islam dan tentara kepada pemerintah yang memberi dukungan atas semua kebijakan khalifah. Yang ketiga, membudayakan musyawarah dalam menyikapi setiap masalah yang timbul. Yang keempat, membangun pemerintah yang tertib di pusat dan di daerah. Yang kelima, membangun militer yang disiplin dan tangguh di medan tempur. Selanjutnya ada menyusun mushaf Al-Quran seperti yang dimiliki umat Islam sekarang. Dan yang terakhir adalah menyejahterakan rakyat secara adil dengan membangun baitul mal serta memberdayakan zakat, infak, serta ghanimah dan jizyah. Yang kedua, Khalifah Umar bin Khattab. Pencapaian yang pertama adalah perkembangan politik, yang kedua perkembangan ekonomi, dan yang terakhir adalah perkembangan pengetahuan. Selanjutnya ada Khalifah Utsman bin Affan. Pencapaian beliau yang pertama adalah memudayakan sistem musyawarah dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang kedua, menyeragamkan cara membaca Al-Quran yang ditandai dengan penyusunan ayat-ayatnya dalam satu mushaf. Yang ketiga, membangun fasilitas umum. Yang terakhir adalah menerbitkan administrasi pemerintahan dengan deskripsi pekerjaan yang jelas. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Widya Lestari. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Lestari dengan NIM 2112200017. Selaku pemateri ketiga akan membahas tentang peradaban-peradaban penting pada masa Khulafaur Rasyidin. Masa Khulafaur Rasyidin 12 Rabiul Awal 11 sampai 41 Hijriah atau 8632 sampai 661 Masehi. Pertama, mengembalikan kembali kesatuan Jazirah Arab setelah berhasil mengalahkan gerakan murtad. Kedua, mengumpulkan Al-Quran pada masa kekhalifahan Abu Bakar. Ketiga, menyatukan mushaf pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Keempat, pemberian titik terhadap mushaf pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Kelima, memulai penanggalan Hijriyah pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Keenam, membangun kota-kota berikut: Basrah, Kufah, Futsat pada masa Umar bin Khattab.
Ketujuh, pembersihan etnis Yahudi dari Jazirah Arab pada masa Umar bin Khattab. Kedelapan, didirikannya lumbung tepung yang terletak antara Mekah dan Madinah. Di tempat ini, di samping tepung, minyak goreng padat, kurma, dan minyak goreng cair yang diperuntukkan pada musafir yang kehabisan bekal. Kesembilan, menjaga keamanan masyarakat di ibu kota negara Madinah. Kesepuluh, perluasan Masjid Nabawi dengan membeli rumah-rumah dan tanah di sekitarnya, melapisi dengan bebatuan dan kerikil, dan menerangi dengan lampu-lampu petromak. Hal ini sebagaimana dinyatakan Ali bin Abi Thalib. Semoga Allah menerangi kubur Umar sebagaimana dia menerangi masjid-masjid kami. Ke-11, Umar bin Khattab pertama kalinya menyatukan umat Islam dengan satu iman dan salat tarawih. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sains. Pertama adalah agama Islam. Menurut Al-Hasan dan Hill, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini memberikan dorongan yang sangat kuat kepada umatnya untuk melakukan pencapaian-pencapaian di bidang sains dan teknologi. Kedua, pemerintah yang berpihak pada ilmu pengetahuan, Howard H. Turner, dalam sains Islam yang mengagumkan, mengatakan bahwa pencapaian di bidang sains dan teknologi sudah menjadi ciri-ciri umum semua dinasti Islam, baik itu dinasti kecil maupun besar, hampir di setiap kota Islam. Ketika itu, terdapat gerakan Arabisasi dan penerjemahan. Di samping itu, juga didirikan akademi-akademi, observatorium, dan perpustakaan. Kemudian ketiga, bahasa Arab. Sejak awal pemerintah dinasti Umayyah, ilmu pengetahuan dari Yunani dan India diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Menurut Al-Hasan dan Hill, para sultan ketika itu sepenuhnya menyadari bahwa tidak mungkin ilmu pengetahuan berkembang di dunia Islam jika ilmu-ilmu tersebut tertulis dalam bahasa non-Arab. Cukup sekian materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Tri Jumiarati dengan nomor induk mahasiswa 211220018. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri keempat sekaligus pemateri terakhir dari kelompok 2. Saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh rekan saya Widya Lestari, di mana telah membahas faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sains. Nah, faktor-faktor ini kan ada 7 teman-teman. Yang ketiga tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan faktor yang keempat hingga yang ketujuh. Nah, yang pertama adalah faktor yang keempat, di mana faktor keempat ini adalah pendidikan. Untuk memacu laju perkembangan ilmu pengetahuan itu, para khalifah mendirikan sekolah-sekolah, lembaga pendidikan tinggi, observatorium, dan perpustakaan. Perpustakaan yang sangat terkenal pada masa dinasti Abbasiyah bernama Bayat Al-Hikmah, atau biasa dinamakan juga dengan Rumah Kearifan. Nah, selanjutnya yaitu faktor yang kelima, yaitu penghormatan kepada ilmuwan. Al-Hasan dan Hill mencatat bahwa para ilmuwan pada era keemasan Islam mendapatkan perhatian yang besar dari kerajaan. Para ilmuwan masa itu dipenuhi kebutuhan finansialnya, bahkan diberi uang pensiun. Kebijakan ini diambil supaya mereka bisa mencurahkan waktu sepenuhnya untuk kegiatan mengajar, membimbing murid, menulis, dan meneliti. Nah, faktor yang keenam yaitu maraknya penelitian. Kerajaan mendorong para ilmuwan untuk melakukan penelitian di berbagai bidang. Salah satu contohnya adalah
riset ilmu matematika oleh Al-Khawarizmi. Sang ilmuwan telah menghasilkan konsep-konsep matematika yang begitu populer dan masih tetap digunakan hingga sekarang. Angka 0 yang ada pada saat ini yang kita kenal merupakan hasil penemuannya. Angka ini dibawa ke Eropa oleh Leonardo Fibonacci dalam karyanya Liber Abasi. Faktor yang ketujuh atau faktor yang terakhir yaitu mengenai perdagangan internasional. Perdagangan internasional menjadi sarana komunikasi yang efektif antar peradaban dan mempercepat proses kemajuan teknologi. Misalnya, karena maraknya kegiatan dagang antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain di dunia, ditemukanlah teknologi navigasi. Nah, itulah tadi ketujuh faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sains dan peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Baiklah teman-teman, berakhirlah sudah presentasi yang kami lakukan di video ini mengenai tema perkembangan sains dan peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Semoga apa yang kami sampaikan pada video ini dapat teman-teman pahami dan dapat teman-teman ambil pengetahuan yang telah kami sampaikan di dalam video ini. Jika ada salah-salah kata dan ada yang kurang berkenan di hati, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sesungguhnya kesalahan murni datang dari kami sendiri dan kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman. Kami pamit undur diri dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.